Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk mata kuliah fikih siasah kontemporer. Izinkan kami, saya Muhammad Nafi Ihsan dengan Niken Setianing Tias akan menyampaikan sedikit materi tentang problematika kepemimpinan non-muslim dalam Islam. Baik, langsung saja ke materi kepemimpinan dalam Islam. Imam Mahali dan Arah Hidayat mengartikan bahwa kepemimpinan sebagai kemampuan untuk menggerakkan, memengaruhi, memotivasi, mengajak, mengarahkan, menasihati, membina, membimbing, melatih, menyuruh, memerintah, melarang, dan bahkan menghukum seluruh sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, sebagian ulama menolak adanya kepemimpinan non-muslim didasarkan pada beberapa ayat Al-Quran yang secara tekstual menjelaskan larangan kepemimpinan non-muslim. Sedangkan sebagian lainnya membolehkan dengan pendapat bahwa esensi dari sebuah kepemimpinan bukan terletak pada latar belakang agama seorang, melainkan pemimpin tersebut memiliki kualifikasi dalam memimpin dan mengarahkan masyarakatnya dalam memperoleh kesejahteraan dan keadilan yang merupakan perintah Al-Quran dan Rasul. Selanjutnya yaitu pandangan pro kepemimpinan non-muslim. Imam Al-Mawardi berpendapat bahwa posisi pejabat negara boleh dipegang oleh non-muslim dalam hal ini kafir zimmi atau tidak memerangi Islam dalam tatanan kenegaraan di bagian eksekutif atau tanfiz atau pelaksana dari keputusan yang telah dibuat seperti kepala daerah, akan tetapi tidak diperbolehkan dalam tatanan legislatif atau tafwid atau perumus sebuah kebijakan, dan tidak diperbolehkan dalam tatanan yudikatif atau pemberi keputusan hukum. Oleh sebab itu, sepanjang pemimpin non-muslim tidak sebagai otoritas tertinggi, maka itu tetap diperbolehkan. Dalam Batsul Masail Ulama Muda NU tentang kepemimpinan non-muslim menghasilkan kesepakatan bahwa terpilihnya non-muslim dalam kontestasi politik berdasarkan konstitusi adalah sah, dan setiap warga negara dalam ranah pribadi sepenuhnya memiliki hak dalam memilih pemimpin baik muslim maupun non-muslim atau tanpa melihat latar belakang agama yang dianut. Pandangan kontra kepemimpinan non-muslim. Allah melarang kaum mukmin untuk menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin dalam pembelaan dan pergaulan yang menyebabkan pembaruan dan sikap saling menguatkan satu sama lain. Lebih lanjut dijelaskan bahwa perlarangan ini dalam hal janji setia, pemberian informasi-informasi rahasia, dan berteman dekat dengan mereka. Hal ini dengan asumsi bahwa mereka semua tidak tulus. Meskipun demikian, hal ini bukan berarti kaum muslimin tidak diperbolehkan untuk berhubungan sosial dengan mereka. Interaksi antara kaum muslimin dengan mereka diperbolehkan selama tidak sampai memberikan loyalitas kepada mereka. Quran Surat Al-Maidah ayat 51 khususnya pada penggalan ayat sebagian mereka adalah pemimpin-pemimpin dari yang sebagian. Dalam menafsirkan penggalan ayat ini, Hamka menekankan ketika seorang mukmin menghubungi atau mengangkat mereka menjadi pemimpin, sesungguhnya apa yang dilihat di muka akan berbeda dengan apa yang mereka rencanakan di belakang. Karena meskipun antara Yahudi dan Nasrani memiliki banyak ketidakcocokan, namun dalam satu hal mereka akan saling bantu-membantu, dan itu adalah untuk menjatuhkan Islam. Dengan dasar inilah Hamka tidak merekomendasikan untuk menjalin hubungan yang sangat dekat dan mengangkat pemimpin dari golongan non-muslim. Selanjutnya, pandangan hadis terhadap kepemimpinan non-muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari bahwa Rasulullah dan Abu Bakar pernah mengupah seorang laki-laki kafir Quraisy sebagai penunjuk jalan. Untuk memahami hadis tersebut bisa kita lihat melalui dua sudut pandang.
pertama, kerjasama antara Nabi dan kafir Quraisy hanya sebatas kerjasama yang dibayar dengan upah, seperti kerjasama antara majikan dan buruh. Kedua, Nabi memberikan tugas yang cukup penting kepada orang kafir Quraisy sebagai penunjuk jalan, yang artinya Nabi percaya sepenuhnya kepada orang kafir ini, sehingga kerjasama antara muslim dan non-muslim harus didasari dengan rasa percaya sepenuhnya. Untuk selanjutnya, kepemimpinan non-muslim di negara-negara muslim. Persoalan jumlah mayoritas muslim bukanlah suatu yang memutlakkan bahwa negara yang bersangkutan harus pula dipimpin oleh kelompok mayoritas. Meskipun demikian, fakta ini kemungkinan besar terjadi tidak semata atas dasar pengaruh kuantitas penduduk, tetapi terbuka peluang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kesamaan etnis dan sejarah masa lalu serta kondisi politik negara yang bersangkutan, termasuk partai politik mana yang sedang berkuasa di negara-negara tersebut. Baik, sedikit materi dari kami, semoga bermanfaat untuk kedepannya kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.